Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ladies and gentlemen, balik lagi di RFK Story sama gua di sini. Kali ini kita akan bahas film yang berjudul Walk Away Joe yang rilis di tahun 2020 bergenre action drama. Film ini bercerita tentang seorang anak 14 tahun yang berusaha membawa ayahnya pulang dari kegilaannya bermain biliar. Dalam perjalanan, anak ini bertemu dengan seorang pria tua penyendiri yang bersembunyi dari masa lalunya. Persahabatan tak terduga di antara mereka memberikan mereka kekuatan satu sama lain. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa bertele-tele lagi, tanpa basa-basi lagi, kita mulai filmnya. Let's go! Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang anak remaja bernama Dallas McCarthy yang sedang bermain biliar di sebuah bar bersama ayahnya yang bernama Cole McCarthy. Dallas senang akan dirinya sejak kecil selalu dibawa ke tempat biliar bersama ayahnya. Cole selalu mengajari Dallas permainan bola 9 yang membuat Dallas sangat menguasai permainan itu. Saat Cole sedang merokok di luar bar, Cole melihat mobil hitam yang datang ke arah bar tersebut. Kemudian Cole langsung mengajak pulang Dallas dengan alasan sudah terlalu malam. Dengan tergesa-gesa, Cole minta Dallas secepatnya untuk pergi dari bar itu. Oh, damn it, go Dallas. Singkat cerita, di pagi hari, Cole dan istrinya bernama Gina sedikit bertengkar karena Cole selalu mengajak Dallas pergi bermain biliar. Gina beranggapan bahwa Cole tak mendidik Dallas dengan serius. You never help me discipline him. To be his parent instead of his playmate. Gina mengatakan bahwa Cole selalu menganggap Dallas sebagai teman bermainnya, hingga Dallas menjadi tidak disiplin dan selalu bolos sekolah. He is barely squeaking by in school. He's fine. Well, what I mean is... Tapi Cole berkata kepada Gina bahwa Dallas baik-baik saja. Tidak perlu ada yang dicemaskan dengan anak mereka. Siang harinya, Gina menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan oleh Cole, di mana di dalam surat itu Cole mengatakan tidak akan kembali lagi ke rumah bersama mereka. Better no man than a work. Dallas mendengar perbincangan ibunya dengan temannya yang mengatakan bahwa Cole adalah pria tidak berguna. Karena kesal, Dallas memaki teman ibunya, hingga membuat Dallas dimarahi oleh Gina. Setelah pertengkaran itu, Dallas memutuskan untuk pergi mencari ayahnya. Pergilah Dallas dengan sepeda kumbangnya ke bar di mana biasanya ia bermain biliar dengan Cole. Sesampainya di bar, Dallas langsung menanyai ayahnya kepada seorang bartendis di sana. Yeah, you seen Cat around Jackie? Earlier. Bartendis itu mengatakan bahwa Cole baru pergi beberapa saat yang lalu. Kemudian Dallas bertaruh permainan bola 9 dengan seorang pria. Never long time. Dallas menang, namun ia dicurangi oleh pria tersebut. Afraid not. You didn't call the pot. Dick, you know what I said? Boy, ain't no place for a kid, know how. Datanglah pria tua bernama Joe Haley yang membantunya. Tak lama Dallas langsung pergi dan membawa uangnya. Take your money, son. Sialnya ban sepeda Dallas kempes. Joe menawari Dallas sebuah tumpangan di mana Joe akan mengantarkan Dallas pulang ke rumah. Dallas berbohong kepada Joe. Ia mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dan dia dititipkan dengan teman ayahnya yang pemabuk dan selalu memukuli Dallas. I mean, she died. But he had to go somewhere. He left me with a buddy of his. He beat the crap out of me earlier. Can't go back there, it'll kill him. Lalu Dallas meminta kepada Joe untuk mengantarkannya ke tempat ayahnya di sebuah tempat biliar yang bernama Fetish di Baton Rouge. Ia mengatakan itu agar Joe mau mengantarkannya. Pagi harinya Dallas melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuntun sepedanya. Karena Dallas tak mau terlalu membuang-buang waktu, dan ia berpisah dengan Joe di sana. I will. Have a nice walk. Scene berganti di sebuah ruangan kantor di mana di sana ada Joe dan pengacara ayahnya. Pengacara itu memberikan beberapa wasiat dan sejumlah uang kepada Joe dari ayahnya yang sudah tiada. Sebuah kotak yang berisikan beberapa buku dan kumpulan foto-foto keluarga. Lalu ada surat-surat milik ayah Joe. Salah satu surat itu dari Christopher, anak laki-laki Joe. Pengacara itu mengatakan bahwa sepertinya surat itu ingin ditujukan kepada Joe. There is something else. From Christopher. Singkat cerita, Dallas sedang beristirahat di pinggir jalan sambil sebatang menunggu tumpangan.
takdir mempertemukan mereka lagi. Akhirnya Dallas kembali diberi tumpangan oleh Joe. Dalam perjalanan, Dallas melihat foto keluarga milik Joe. Dallas bertanya kepada Joe, namun Joe tak mau menjawab dan mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Sit back and mind your own business before you make me Di have... sisi jalan mereka melihat sebuah mobil yang mogok. Joe berhenti dan membantu memperbaiki mobil tersebut. Saat Joe sedang memperbaiki mobil, Dallas melihat kotak milik Joe dan membukanya. Ia menemukan uang milik Joe dan sebuah undangan pernikahan Christopher yang tidak lain adalah anak Joe. Dallas segera menyembunyikan uang tersebut dan mengembalikan kotak itu ke tempat semula. Namun Joe mengetahuinya dan menyuruh Dallas mengembalikan uang miliknya. Is everything in there? Tak lama mampirlah mereka sebentar ke sebuah rumah, di mana itu adalah rumah mantan istri Joe. Joe ingin menemui anaknya karena ingin memberitahu bahwa kakeknya telah tiada. Joe juga ingin memberikan uang miliknya kepada Christopher, namun mantan istri Joe menolaknya dan mengatakan Christopher tidak ada di sana. Chris isn't here. You just stay away from him. It's the least you can do. After lunch, Dallas memberitahu Joe bahwa ia ingin membantunya menghadiri acara pernikahan Christopher. Just show up for the wedding and give him the money in person. Dallas memberikan sedikit masukan kepada Joe agar Joe mau menghadiri acara tersebut. Tapi It's Joe more mengatakan complicated kalau than that. masalah yang ia Stop hadapi tidak complicating semudah it. itu. Akhirnya Joe tak terlalu merespon omongan Dallas. Sesampainya di Fortis, Carl tidak ada di sana. Dan Dallas sedikit bertengkar dengan pemilik tempat tersebut. Trouble than he's worse. This place is skanky anyway. Okay, enough. Fat man, Okay. kiss my skinny ass. Tak lama datanglah mobil hitam yang dilihat oleh Carl di waktu malam terakhir Carl bersama dengan Dallas. Keluarlah seorang pria dan wanita yang memaksa Dallas ikut dengan mereka. Joe tak tinggal diam. Saat kedua orang tersebut mencoba menggunakan kekerasan, Joe langsung memberikan mereka sedikit pelajaran, dan mereka segera melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Joe berhenti di sebuah telepon umum dan menyuruh Dallas menelpon menghubungi keluarganya agar ada yang menjemputnya. Namun Dallas menolak dan akhirnya ia mengatakan bahwa ayahnya tidak akan pernah kembali untuknya. No, I'm freaking lied, okay? He's not coming back for me. Joe mengurungkan niatnya dan kembali memberikan Dallas tumpangan ke sebuah tempat pertandingan biliar yang ada di New Orleans. Dallas sangat yakin bahwa ayahnya pasti ada di sana. You coming? Namun di sisi lain hubungan mereka berdua semakin erat, di mana Dallas dan Joe saling menceritakan tentang dirinya that's satu all me. sama lain. He was a pitcher in high school. You could not stump my youngest. What's his name? Joe juga mulai sedikit memperhatikan apa yang sering dilakukan oleh Dallas. Ia terkesan dengan kemampuan menggambar Dallas. Joe mengatakan bahwa ia harus mengembangkan bakatnya. Half bad. You ought to do something with that. Got screwed up my hands a bit. Namun Dallas hanya ingin bermain biliar. Kind of just figured I'd play pool. Joe berkata apapun yang dilakukan Dallas pasti Carl akan sangat bangga dengan anaknya. No matter what you do. Yeah, well, I'm sure Cal would be proud of you. Di malam hari dalam perjalanan, ada beberapa polisi yang sedang melakukan patroli. Dallas segera pergi mengumpat saat polisi di sana memberhentikan karavan mereka. Akhirnya setelah didesak oleh Joe, Dallas mengatakan semua kejujuran kepada Joe. Because my mom's probably got half Louisiana hunting for me by now. This cop might be looking for me. That would be your dead mom. Joe tetap akan mengantarkan Dallas mencari ayahnya asalkan ia mau menelpon dan mengabari ibunya. I know there's one thing you're gonna do for me. Akhirnya Dallas menelpon ibunya dan memberitahu ibunya kalau ia sedang pergi bersama seorang teman mencari ayahnya. Hello? Mom? Fine, I'm with a friend. What friend? Dallas ingin membujuk ayahnya supaya ayahnya mau kembali bersama dengan mereka. Ia meminta agar ibunya tidak perlu khawatir dengannya. Dan Dallas berjanji akan segera kembali ke rumah bersama ayahnya. I'm gonna bring Dad home. I'll be home in a day or two. A day. Singkat cerita sampailah mereka di tempat Carl. Akhirnya Dallas berhasil menemukan ayahnya. Hey, Dad. Came to find you.
Namun Carl sedikit tidak menyukai putranya bersama dengan Joe. A grown man knows my 14-year-old boy. Yeah. I'm gonna go. Kemudian Joe pergi dan akhirnya mereka berdua kembali berpisah setelah Dallas sudah bertemu dengan ayahnya. Setelah Joe pergi, Carl menantang semua orang di sana untuk mengalahkan putranya bermain biliar. Boy, you beat anybody in this room? All right, folks. I got $50. Scene berganti di sebuah motel. Carl dan Dallas didatangi oleh pria dan wanita yang terus mencari Carl untuk menagih hutangnya. Dallas, are you okay? It's $1,000. Karena uang Carl tak cukup untuk membayar semua hutangnya, pria itu mencoba memotong jari tangan Carl. Dallas tak tinggal diam. Ia berkata ia tahu di mana bisa mendapatkan uang, asalkan ayahnya berjanji untuk kembali pulang. I know where we can get the money. Ternyata tempat mendapatkan uang yang dimaksud Dallas adalah karavan milik Joe. Dallas terpaksa mengkhianati Joe karena ia tak mau kedua orang itu melukai ayahnya. Joe dihajar habis-habisan oleh kedua orang itu, dan uang milik Joe yang akan ia berikan kepada anaknya diambil semua oleh mereka. Joe terkapar di jalanan dan melihat Dallas bersama ayahnya di mobil hitam tersebut meninggalkannya begitu saja. Sesampainya di motel, Dallas merenung dengan penuh rasa menyesal karena telah mengkhianati Joe. Saat ini Dallas hanya meminta pulang kepada ayahnya, tapi Carl mengingkari janjinya dan ia berkata, "Aku memanglah ayah yang buruk, bahkan sangat buruk dalam berpura-pura." I am not good. Matter of fact, I am horrible at playing pretend. Dan ayah sudah melakukan itu terlalu lama. Itu jelas tidak adil untuk ibumu dan juga untukmu. But it's certainly not fair to you. Ayah tidak bisa melakukan itu lagi. Seperti inilah ayah sesungguhnya. Dan ayah akan terus hidup dengan itu selamanya. Hal terbaik yang bisa ayah lakukan untuk semuanya adalah tidak kembali. Is to not go back. Suatu hari, kamu akan menyadari bahwa ayah tidak pernah benar-benar ada. I was really never there. Setelah mengatakan itu, Dallas pergi dan sangat kecewa dengan perilaku ayahnya. Dan Carl juga menangis karena harus mengatakan itu semua kepada putranya. Dallas segera pergi ke rumah sakit untuk mencari Joe. Namun Joe tak mau mendengar apapun perkataan Dallas. I love Joyce. You always have it. Get out of here, kid. You little prick. Dallas sangat menyesal atas apa yang ia telah lakukan kepada Joe. Kemudian ia pergi ke karavan Joe dan bermalam di sana. Pagi harinya Dallas menemukan selembaran brosur pendaftaran pertandingan biliar yang diikuti oleh ayahnya. Ia segera pergi ke sana untuk mendaftarkan dirinya. Di sana Dallas bertemu dengan ayahnya dan ia berkata ia di sini untuk mengalahkannya. I'm here to beat you. Let's get this party started. Pertandingan pun dimulai. Babak demi babak Dallas dan Carl lewati dengan sangat mudah. Sesaat tidak ada pertandingan, Carl juga memberikan sedikit nasihat kepada Dallas, namun hanya dianggap angin lalu oleh Dallas. Loosen up that backstroke a little bit. I did notice you're a little tight on the brakes. Or just do it your own way. Kemudian mereka kembali ke dalam pertandingannya masing-masing. Sampai saat yang diharapkan pun tiba. Mereka bertemu di babak final. Ronde pertama Dallas mendapatkan giliran memulai permainan terlebih dahulu. Ia berhasil memasukkan semua bola tanpa memberikan ayahnya kesempatan bermain. There's your one. Ronde kedua pun ia menyelesaikannya dengan sangat baik seperti di babak pertama. Namun di babak ketiga, ia melakukan satu kesalahan yang membuat ayahnya mendapatkan bola bebas. That was your first mistake. Carl mengalahkan Dallas di babak ketiga dengan sempurna sampai di babak keempat. Itu membuat poin mereka imbang. I think that makes us even. Di babak final, Carl gagal memasukkan bola yang membuat Dallas mendapatkan kesempatan bermain. Dallas berhasil memanfaatkan kesempatan itu hingga akhirnya ia bisa menang dan mengalahkan ayahnya.
That was beyond impressive, Dallas. Cal, you proud of your boy? I am always proud of my boy. Kemudian Carl membisikkan sesuatu kepada Dallas. Carl mengatakan, "Tak peduli betapa kamu membenci ayah, tapi ayah sangat bangga padamu. Ayah akan selalu menyayangimu." No matter how much you hate me, I will always love you. Dan Carl pergi meninggalkan Dallas, di mana ia tidak akan pernah kembali ke rumah untuk Dallas dan ibunya. Selepas pertandingan, Dallas langsung menemui Joe dan memberikan uang hadiah pertandingan itu kepada Joe untuk mengganti uang Joe yang dirampas karena ulahnya. Saat Dallas hendak pergi, Joe mengatakan bahwa Dallas masih mempunyai satu hutang lagi kepadanya. Believe you still owe me one favor. Yap, itu adalah janji Dallas yang akan membantu Joe untuk menemui putranya di acara pernikahan putranya. Singkat waktu, hari itu pun tiba. Tapi kondisi Joe sangat buruk dan ia tak memungkinkan untuk menyetir. Dallas tak mau sampai mereka telat ke acara tersebut. Ia segera berinisiatif mengendarai karavan Joe sampai ke tempat acara pernikahan putra Joe. You look good. Mereka berhasil sampai tepat waktu. Christopher putra Joe tak menyangka ayahnya akan datang ke acara pernikahannya. Namun Joe tak disambut baik oleh Christopher. What are you doing here, Joe? It's been a while. Uang yang ingin Joe berikan juga ditolak oleh putranya. You get started. We're fine. Joe berkata ia ingin suatu saat Christopher mau memaafkan semua kesalahannya. Joe sudah meninggalkan keluarganya selama 17 tahun. Karena rasa penyesalan atas kesalahan apa yang ia buat. You could come to forgive me. 17 years worth. It hurts me. I don't know. Dan itu membuat putranya tak bisa memaafkan Joe. Kemudian Joe kembali setelah putranya meninggalkannya. Ia berkata kepada Dallas bahwa ia memiliki 2 anak, Christopher dan Danny. Saat itu larut malam dan ia agak sedikit mabuk. Joe menerobos lampu merah dan mereka mengalami kecelakaan. Saat itu Danny tak mengenakan sabuk pengaman yang membuat Joe kehilangan Danny. Lalu Joe berkata, "Dallas, ada beberapa hal dalam hidupmu di mana seharusnya kamu tidak pernah melarikan diri." And Dallas, there are some things in your life you just can't run away from. Singkat waktu, Joe mengantarkan Dallas pulang ke rumahnya. Dan ini adalah saat di mana mereka harus benar-benar berpisah dan meneruskan kehidupannya masing-masing. Sebelum Dallas pergi, Joe meminta gambar sketsa dirinya yang dibuat oleh Dallas dan meminta Dallas menandatanganinya. Could I see that drawing you did of me earlier? Sign it. Why? Because I want it. Mungkin gambar itu sebagai kenang-kenangan dari Dallas kepada Joe. Lalu Joe memberikan sedikit nasihat kepadanya. Ia berkata, "Dallas, terlepas ayahmu kembali atau tidak, itu sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan. You know, whether he comes back or even if he doesn't, it's time for you to something you can't control." Saat Dallas hendak pergi, ia mengucapkan, apakah Tuhan pernah salah dalam membuat keputusan ketika ia menempatkan anak-anak kepada ayahnya? God ever makes mistakes when he assigns children to their parent. Dia seharusnya menyatukan kita bersama. Should have put us together. He did, son. He did. Akhirnya mereka berdua pun berpisah. Dallas segera pergi menemui ibunya dan memeluknya. Ia memulai keseharian barunya tanpa seorang ayah yang sangat ia kagumi di sisinya. Sampai di sini cerita pun berakhir, di mana mereka berdua kembali meneruskan hidupnya masing-masing tanpa harus membebankan diri mereka dengan sebuah penyesalan. Film ini mengajarkan kita bahwa apapun masalahnya, jika kita lari dari sebuah masalah sekecil apapun, itu akan membuat diri kita semakin terbebani setiap hari. Di mana saat kita ingin memperbaiki semuanya, kita sudah tak punya kesempatan kedua. Juga keluarga adalah harta paling berharga dalam hidup ini. Terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktu menonton video ini. Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari RFK Story yang nggak akan kalah menarik. Akhir kata gue ucapkan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.